Shalom, selamat petang, berjumpa kembali di dalam renungan malam GKJ Semarang Timur. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami berterima kasih atas kekuatan dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Berkatilah. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam pada petang hari ini bertema hidup yang sungguh beribadah. Bacaan terambil dari 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. Saya bacakan ayat yang ke-19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Bapak Ibu yang terkasih, menjadi pengikut Kristus yang sejati, dia harus siap di dalam segala situasi dan kondisi, dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan sukacita maupun dalam keadaan duka cita. Dalam keadaan duka cita, memang kita dihadapkan pada situasi yang tidak mengenakan, sangat berat. Dikatakan dalam firman tadi, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Kita ingin belajar dari penderitaan yang Tuhan Yesus alami dalam perikop ini 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. Yesus Kristus adalah teladan bagi orang percaya. Dia adalah sumber pusat sentral dari setiap kehidupan orang percaya. Teladan bagi setiap orang percaya. Lalu bagaimana kita hidup yang sungguh beribadah sesuai dengan tema pada petang hari ini? Beribadah merupakan pernyataan Allah dalam Yesus Kristus dan tanggapan manusia atas pernyataan Allah tersebut. Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan di sini dalam hal ibadah. Satu, pernyataan Allah dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan yang kedua, semua yang dilakukan manusia, baik angan-angan, pemikiran, perkataan, dan perbuatan dalam rangka merespon pernyataan Allah tersebut. Hidup yang sungguh beribadah. Teladan apa yang dapat kita lihat dalam penderitaan Kristus tersebut? Ayat 21 sampai 24 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus dalam penderitaan adalah demi kebenaran. Penderitaan Tuhan Yesus adalah penderitaan yang tidak sia-sia, tapi penderitaan yang bertujuan untuk menyelamatkan manusia. Saat ini banyak orang yang tidak kuat dengan penderitaan hidup. Banyak yang meninggalkan Tuhan karena terlalu berat tekanan-tekanan yang manusia alami, karena penderitaan yang dialami. Mari kita memandang penderitaan Yesus yang jauh lebih besar. Salib menjadi kekuatan kita. Dia yang dicaci maki, difitnah, dipukuli, dibunuh di kayu salib adalah kekuatan bagi orang percaya. Dia menerima dengan keikhlasan sebagai bagian hidup yang harus dia jalani demi penyelamatan manusia. Oleh bilurnya kita diselamatkan. Penderitaan karena kehendak Allah, maka marilah kita menanggungnya dengan taat dan setia.
tetap mengasihi meskipun dibenci, tetap melayani meskipun dicaci, tetap rendah hati meski dihina. Ayat yang ke-25 dikatakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur atas sabda-Mu yang boleh kami dengar pada renungan malam saat ini. Bagaimana kami hidup yang sungguh beribadah, tidak hanya di dalam sukacita, namun dalam duka cita pun kami harus menjadi murid-Mu, anak-Mu yang setia. Mampukan kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, bahwa penderitaan yang Tuhan Yesus alami adalah demi untuk keselamatan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin.